Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah Human Relation dengan topik Personal Communication Effectiveness. Nah, nanti pada materi ini kita akan membahas bagaimana sih komunikasi personal ini bisa menjadi alat yang sangat kuat baik dalam hubungan interpersonal maupun profesional ya. Jadi nanti saya berharap setelah pertemuan ini teman-teman bisa mengidentifikasi bentuk komunikasi yang efektif melalui berbagai saluran, baik itu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal maupun digital. Baik, berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, pemahaman tentang pri-kemanusiaan dalam berbagai konteks. Kemudian yang ketiga, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian komunikasi berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data yang tepat. Kemudian yang kelima, mampu merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mempublikasikan karya komunikasi berbasis data sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital. Baik, nah ini adalah tujuan, pembelajaran ya dari berdasarkan RPS ya. Ini adalah tujuan pembelajaran berdasarkan RPS. Tujuan pembelajarannya adalah agar, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami komunikasi yang efektif. Jadi tidak hanya terbatas pada berbicara langsung saja ya, tetapi juga melalui ekspresi tubuh, melalui tulisan ya, hingga media digital seperti WhatsApp, Instagram, begitu ya. Nanti kita akan melihat ya bahwa komunikasi yang baik itu bukan hanya soal bicara saja, tetapi juga bagaimana sih pesan ini diterima dan dipahami dengan benar. Nah, di sini ada 7 poin teman-teman, 7 poin utama yang akan kita bahas hari ini berdasarkan RPS tadi ya untuk pertemuan ketiga. Yang pertama, nanti, ada penjelasan terkait definisi atau pengertian komunikasi personal yang efektif, kemudian komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, kemudian pentingnya mendengarkan aktif, kemudian teknologi digital dalam komunikasi, kemudian komunikasi di media sosial, dampak komunikasi yang tidak efektif, dan manfaat komunikasi personal yang efektif. Jadi hari ini kita akan membahas 7 poin ini, begitu ya, yang berdasarkan RPS. Baik, nah ini sudah masuk materi pertama ya, kita masuk ke pengertian komunikasi personal yang efektif. Nah, komunikasi personal yang efektif itu apa sih ya? Komunikasi personal yang efektif ini adalah kemampuan menyampaikan pesan ya secara jelas, dengan empati ya, kemudian tepat sasaran kepada orang lain ya. Saya ulangi ya. Jadi komunikasi personal yang efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan ya secara jelas, empatik dan tepat sasaran kepada orang lain ya, baik nanti dalam konteks hubungan pribadi maupun profesional ya. Jadi tidak hanya dalam pergaulan saja, tapi dalam dunia kerja juga, dunia profesional ya. Jadi artinya kita itu tidak hanya fokus pada isi pesannya saja, tapi, pada bagaimana pesan itu nanti akan dipahami dan dirasakan oleh penerima, begitu ya. Nah, dalam setiap proses, komunikasi itu ada 5 ya, 5 elemen kunci yang harus berjalan seimbang. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pelajari ya saat semester 1, ada elemen komunikasi, apa saja? Yang pertama ada pengirim, ya. Pengirim itu siapa sih? Pengirim itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada pesan, pesan ini adalah isi dari
apa yang ingin dikomunikasikan. Kemudian ada media. Media ini adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian ada penerima. Penerima ini adalah pihak yang menerima dan menginterpretasikan pesan, ya, atau disebutnya komunikan, komunikator begitu ya. Kalau penerima komunikan, ya. Kalau pengirim komunikator begitu. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik ini adalah respon, ya. Respon dari penerima yang menandakan pesan ini diterima atau tidak, begitu. Nah, jadi bayangkan teman-teman, komunikasi itu misalnya seperti sistem pipa air, misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada satu pipa yang bocor atau mampet, ya maka air itu tidak akan mengalir dengan baik. Nah, sama halnya dengan komunikasi. Ya, kalau misalnya media yang digunakan itu tidak sesuai, ya misalnya kamu menyampaikan berita penting tapi lewat chatnya singkat, atau pesan eh, pesannya itu terlalu panjang atau tidak fokus. Nah, nanti maka bisa menimbulkan miskomunikasi gitu ya. Nah, selain itu penting juga untuk memahami siapa sih lawan bicara kita ya. Jadi kamu harus tahu lawan bicara kamu itu siapa ya gitu ya. Jadi komunikasi yang efektif itu eh, selalu memperhitungkan siapa penerimanya, konteks sosialnya bagaimana, terus suasana emosionalnya bagaimana, gitu ya. Jadi misalnya kita tentu akan menggunakan pendekatan yang berbeda gitu ya saat kita berbicara dengan teman ya, dengan teman sebaya dibandingkan dengan atasan atau dengan dosen. Jadi cara bicara kita pasti berbeda gitu ya. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa tadi komunikasi itu bukan sekedar, menyampaikan informasi, tapi membangun koneksi dan kepercayaan. Makanya saat kita komunikasi perlu adanya empati, begitu. Nah, dalam hal ini ya, komunikasi personal yang efektif itu adalah pondasi, ya, pondasi dari apa? Dari hubungan yang sehat dan produktif, baik di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, nah kita masuk Mhm. ke komunikasi verbal dan nonverbal. Ya, seharusnya ini sudah dipelajari ya oleh teman-teman semua di semester 1 ya. Jadi teman-teman, dalam proses komunikasi itu kita tidak hanya menyampaikan pesan melalui kata-kata, tapi juga dengan gerakan tubuh, dengan ekspresi wajah, dengan intonasi suara gitu ya. Jadi inilah yang dikenal sebagai komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal itu apa sih? Komunikasi verbal itu merujuk pada pesan yang disampaikan melalui kata-kata. Jadi pakai kata-kata begitu ya, baik itu secara lisan maupun tulisan. Jadi menggunakan kata-kata baik secara lisan atau menggunakan bahasa gitu ya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi ini melibatkan apa saja penggunaan struktur kalimat, pemilihan kata, ya, atau gaya penyampaian, ya. Jadi kalau komunikasi verbal tadi ya melibatkan penggunaan struktur kalimat, pilihan-pilihan kata, dan gaya penyampaian. Misalnya saat kita memberikan presentasi gitu ya, atau menulis email, ya, kita melakukan komunikasi verbal. Jadi kalau kita menulis email, mengirim email, atau saat kita presentasi, atau kita WA gitu ya, WA ke teman, itu masuk ke komunikasi verbal. Nah, sementara itu komunikasi nonverbal itu mencakup elemen-elemen seperti apa saja? Bahasa tubuh, ekspresi wajah, kemudian gerakan tangan, kontak mata ya, nada suara. Nah, itu adalah komunikasi nonverbal, begitu. Jadi komunikasi nonverbal ini seringkali, memperkuat atau bahkan mengubah makna pesan verbal. Misalnya, misalnya ada sebuah kalimat ya, ada sebuah kalimat yang sama itu bisa memiliki makna yang berbeda, tergantung pada nada bicara atau ekspresi wajah kamu. Nah, itu punya makna yang beda tergantung dari komunikasi nonverbalnya,
begitu. Jadi komunikasi nonverbal, komunikasi verbal ini keduanya itu tidak bisa dipisahkan teman-teman dalam komunikasi yang efektif. Jadi ketika keduanya ini selaras ya, jadi nanti pesannya itu akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh audiens atau komunikan atau lawan bicara kamu gitu. Tapi kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian, seperti misalnya saya bilang gini, oh saya nggak apa-apa, tapi ekspresi wajahnya tuh murung gitu. Kan beda ya, kelihatan ya, apa yang diucapkan dengan mimik wajah kok tidak selaras. Dia bilangnya nggak apa-apa gitu ya, tapi kok mukanya sedih gitu ya. Jadi kita bingung nih gitu ya. Nah, kan kelihatan ya teman-teman dari mimik wajah, yang kita paling percaya itu apakah dari kata-kata dia bilang nggak apa-apa atau dari mimik wajah. Nah, pasti teman-teman 100% akan mempercayai dengan melihat dari mimik wajah. Oh, dia masih sedih misalnya. Walaupun dia ngomong nggak apa-apa, tapi mimik wajahnya itu mengatakan bahwa dia kenapa-kenapa, begitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman penting ya bagi kita untuk menyadari dan mengelola kedua aspek komunikasi ini agar pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan tepat oleh lawan bicara kita. Ya, jadi memang harus selaras teman-teman. Komunikasi nonverbal, komunikasi verbal itu harus selaras, harus sesuai gitu. Oke, berikutnya. Oke, di sini ada pertanyaan satu ya. Nah, nanti teman-teman silakan ya yang bisa menjawab, sebutkan nama ya, kemudian jawabannya apa, karena nanti akan tambahan poin ya untuk yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul nanti di materi kita hari ini. Oke, pertanyaan pertama di sini. Berikan contoh komunikasi nonverbal yang pernah menimbulkan kesalahpahaman dan ini mungkin bisa dari pengalaman teman-teman semua begitu ya. Silakan boleh pendapatnya silakan siapa? Di sini Bu, saya mau menjawab. Saya Zaidan Rizky Radi Haryanto. Saya ingin memberikan contoh komunikasi nonverbal yang pernah menimbulkan kesalahpahaman. Saya pernah menjadi seorang pendengar dari teman saya yang sedang curhat panjang. Dia sedang cerita panjang, tetapi saya tidak sengaja untuk membuka HP untuk sekedar melihat chat di HP saya. Tapi teman saya menangkap bahwa saya itu bosan mendengar cerita dia gitu. Padahal cuma sekedar melihat aja dan melihat jam gitu. Ya dari situ teman saya menganggap saya bosan dan tidak menghargai cerita panjang dia. Gitu Hmm. sih Bu. Oke, good ya. Nah, betul ya seperti itu. Jadi kelihatan tuh dari gestur mimik wajah gitu ya. Kalau kamu nggak sengaja gitu ya buka chat, jadi oh ini nggak, ini kayaknya bosen nih gitu ya dengan curhatan dia gitu atau lawan bicaramu seperti itu. Oke, good. Berarti berdasarkan pengalaman ya Zidan ya. Berikutnya adalah, nah kita masuk ke pentingnya mendengarkan aktif. Oke, jadi salah satu aspek ya, aspek komunikasi personal yang seringkali diremehkan itu adalah kemampuan mendengarkan aktif. Jadi banyak orang yang mengira bahwa mendengarkan itu cukup dengan diam dan tidak menyela. Oh, berarti dia mendengarkan. Bukan, padahal mendengarkan aktif itu jauh lebih dari itu. Mendengarkan aktif itu yang seperti apa sih? Mendengarkan aktif itu berarti kita itu betul-betul hadir secara mental, secara emosional dalam percakapan. Betul-betul paham apa yang lawan bicara kita itu ucapkan, gitu. Ya, jadi nggak cuma diem, terus kita nggak tidak menyela, berarti kita mendengar belum tentu. Bisa jadi kita diem, tapi pikiran kita kemana-mana. Kita nggak dengar tuh teman kita ngomong apa, cerita apa. Terus suka gini nanya kita ya, ah tadi gimana? Tadi apa? Gitu. Itu artinya kamu itu tidak mendengar walaupun kamu diem aja gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa mendengarkan secara aktif itu benar-benar kita hadir secara mental, secara emosional dalam sebuah percakapan. Jadi kita tidak hanya mendengar kata-kata, tapi juga menangkap makna, menangkap nada, menangkap bahasa tubuh, ya bahkan emosi di balik pesan tersebut.
Begitu. Nanti dalam praktiknya biasanya ini akan melibatkan apa? Sikap terbuka, kontak mata yang baik, kemudian gestur mengangguk. Kan biasanya kita mengangguk ya kalau tanda paham gitu ya. Mengangguk sebagai tanda pemahaman. Kemudian dan kadang-kadang kita mengulang kembali itu poin penting ya. Poin-poin penting untuk memastikan kita itu betul-betul paham, betul-betul mengerti dengan percakapan yang terjadi. Nah, itu namanya mendengarkan aktif. Kalau pasif itu kita cuma dengerin tapi kita tidak suara-suara yang masuk ke telinga kita tuh tidak diproses di dalam otak. Jadi lewat aja begitu. Nah, itu kalau disebutnya mendengarkan pasif. Kalau aktif itu kita paham sampai kita mendengarkan nada dia, mimik wajah dia begitu ya, mimik wajah si komunikan ini gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Nah, teknologi digital dalam komunikasi. Nah, di era digital saat ini ya teman-teman, teknologi itu bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian utama dari proses komunikasi personal dan profesional. Jadi nanti kita kan komunikasi nggak hanya kalau zaman dulu ya, zaman dulu kita kalau komunikasi saat belum adanya handphone, belum adanya internet ya, itu kita harus tatap muka langsung gitu ya untuk komunikasi. Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi digital dan dalam komunikasi, kita bisa berkomunikasi melalui email, kita bisa komunikasi pakai media sosial, kita juga bisa komunikasi atau pakai aplikasi chatting ya. Kalau sekarang itu pakai aplikasi chatting ya seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Kita bisa komunikasi tanpa harus bertemu langsung. Begitu ya. Nah, teknologi memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan itu lebih cepat, lebih efisien, dan lintas jarak. Mau jarak kita berada 1.000 kilometer jauhnya, kita bisa komunikasi. Begitu ya, karena tadi menggunakan media, menggunakan internet, menggunakan teknologi digital. Nah, tapi justru karena itulah kita harus lebih bijak dalam menggunakannya, ya. Nah, salah satu hal yang penting adalah menyesuaikan gaya bahasa dan cara penyampaian pesan, ya. Misalnya nyapa temen gitu ya. Kalau nyapa temen misalnya kamu mau pakai aplikasi chatting ya, pakai emoji. Boleh nggak sih chatting dengan teman pakai emoji? Boleh ya, masih masih aman gitu ya. Atau kan kata-katanya tuh disingkat-singkat gitu ya. Tulisannya singkat-singkat biar cepet gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau menyapa atau mau ngechat dosen misalnya atau atasan kamu misalnya, mungkin nggak kamu pakai emoji atau kamu disingkat-singkat tulisannya? Kan nggak mungkin. Nah, makanya harus disesuaikan gaya bahasanya. Ketika mau chat atau email ke teman, itu pasti berbeda gaya bahasanya untuk saat chat dosen atau atasan kamu, gitu ya. Nah, selain gaya bahasa, etika digital juga itu sangat penting, teman-teman. Jadi, karena kita media sosial ya, luar biasa ya teknologi digital ini, ada namanya etika digital. Itu juga harus diperhatikan. Ya, kita harus sesuai dengan kode etik dalam bermedia sosial. Kita harus juga memperhatikan waktu ya, atau kita mau chatting dosen, ya, kita harus dapat memperhatikan waktunya saat mengirim pesan. Apakah jam kerja atau tengah malam atau jam 8 malam misalnya, kira-kira kalau jam 8 malam WA dosen sopan nggak ya misalnya, atau kamu WA atasan mau izin gitu ya, jam 8 malam kira-kira sopan nggak ya ngechat atasan gitu misalnya. Jadi jangan mengirim pesan di luar jam kerja kecuali memang urgent teman-teman ya. Dan jika kita menerima pesan, kita harus mengupayakan memberi respon yang tepat waktu gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kamu mengabaikan pesan ya, misalnya dalam konteks yang formal, misalnya dalam pekerjaan atasan kamu, WA kamu, terus kamu mengabaikan atau balasnya lama, itu bisa dianggap tidak profesional. Oke, berikutnya.
Komunikasi di media sosial. Nah, komunikasi di media sosial ini berbeda ya dari komunikasi secara langsung, ya. Jadi tidak semua orang itu bisa memahami konteks pribadi kita dan tidak semua pesan juga bisa diterima dengan cara yang sama, teman-teman. Karena apa? Di media sosial yang baca tuh banyak ya dari latar belakang orang yang berbeda-beda. Misalnya kamu di media sosial bikin caption dengan emoji-emoji yang lucu-lucu misalnya itu nanti bisa jadi ditafsirkan sama orang lain tuh berbeda. Oh, ini sarkastik misalnya. Bisa aja. Karena apa? Karena kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Gitu ya. Atau misalnya cara bercanda kamu, gitu ya. Atau cara bercanda yang biasa kita gunakan di lingkaran teman-teman kita, itu bisa dianggap tidak sopan oleh publik luas. Hati-hati, karena komunikasi di media sosial itu audiensnya sangat sangat banyak. Jadi makanya harus sesuai dengan etika gitu. Nah, selain itu ada tanda baca juga kan. Kalau kita mau bikin caption ada tanda baca, ada huruf kapital, ada waktu juga untuk mengupload pesan atau mengupload pesan juga memiliki makna tersendiri. Misalnya menulis dengan huruf besar semua. Hurufnya besar semua kamu nulisnya. Itu kan bisa dibaca seperti berteriak gitu ya. Kalau misalkan kapital semua gitu kan, seakan-akan nanti orang lain bacanya tuh sambil teriak gitu. Sedangkan tanda baca, misalnya pakai tanda baca, tanda seru misalnya, yang terlalu banyak itu bisa dianggap agresif misalnya kan. Jadi memang pesan-pesan tersebut bisa ditafsirkan berbeda oleh orang lain. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah kesadaran budaya dan keberagaman dari audiens tadi. Ya, jadi di media sosial itu kita berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang budaya, latar belakang agama yang berbeda, nilai yang berbeda, usia juga yang berbeda. Jadi sebuah konten yang kita anggap netral itu bisa dianggap ofensif oleh kelompok lain atau oleh orang lain. Makanya empati digital, kemudian literasi antar budaya itu menjadi keterampilan penting dalam berkomunikasi di media sosial gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan ketiga ya. Seberapa penting sih kepekaan terhadap latar belakang budaya audiens dalam komunikasi digital? Nah, tadi kita sudah bahas kan ya terkait dengan latar belakang budaya audiens yang sangat beragam. Nah, seberapa penting sih kepekaan ini menurut teman-teman? Silakan ada yang mau berpendapat? Saya izin menjawab pertanyaan, Bu. Ya, silahkan. Namanya? Nama saya Lutfia Magnalia. Saya izin menjawab. Pertanyaannya, seberapa penting kepekaan terhadap latar belakang budaya audiens dalam komunikasi digital? Menurut saya sangat penting, karena kita kan nggak tahu ya siapa yang akan membaca atau menerima dan menanggapi pesan kita. Nah, kalau kita tidak peka terhadap budaya atau nilai dan kepercayaan orang lain, itu bisa-bisa menimbulkan konflik. Apalagi sekarang interaksi digital itu sangat luas dan digital lintas negara dan budaya juga sangat umum. Oke. Cukup Lutfi ya jawabannya? Cukup. Oke, terima kasih ya. Jadi memang makanya kita perlu dibekali apa? Perlu dibekali dengan wawasan-wawasan terkait budaya-budaya. Tidak hanya budaya kita ya yang ada di Indonesia sebegitu banyaknya, tapi bisa juga dengan budaya-budaya dari luar negeri. Kan sekarang udah kita komunikasi nggak cuma dalam negeri ya, bisa ke luar negeri juga. Postingan kita bisa dibaca oleh orang luar juga. Jadi makanya harus hati-hati dan sangat penting. Oke, good. Jawabannya berikutnya ini. Nah, ini masuk lagi nih pertanyaan yang keempat. Apa sih yang bisa terjadi jika seseorang tidak menyadari bahwa pesan yang dikirim itu bisa ditafsirkan berbeda oleh audiens lain? Nah, kira-kira siapa yang mau berpendapat untuk pertanyaan yang keempat? Silahkan. Ibu izin menjawab ya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya ingin menjawab apa yang bisa terjadi jika seseorang tidak menyadari bahwa pesan yang dikirim
bisa ditafsirkan berbeda oleh audiens lain. Menurut saya sih bisa jadi reputasi seseorang bisa menjadi rusak, terutama kalau yang membaca postingannya merasa tersinggung. Nyata sih pengen bercanda, tapi kalau membacanya merasa diserang, apalagi kalau viral, bisa berpengaruh ke karir dan citra pribadi. Oke, good. Jawabannya Doni ya, memang betul ya. Pasti yang pertama adalah reputasi kita pasti akan buruk ya. Jadi nanti viral tuh. Udah tahu sekarang kan sedikit-sedikit viral. Nanti ketahuan tuh siapa misalnya Doni nih ya. Doni bikin caption yang sarkastik misalnya gitu ya. Nah, nanti nama kamu akan terkenal Doni gitu ya. Apakah mungkin Segunadarma ya atau Sedepok misalnya gitu ya. Seperti itu. Oke, good jawabannya Doni. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, dampak komunikasi yang tidak efektif. Jadi, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik seringkali menjadi sumber masalah ya dalam berbagai lingkungan kerja ataupun hubungan antar pribadi. Nah, jadi ketika pesan yang disampaikan itu tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan konteks, maka akan apa? Akan memicu konflik dan salah paham gitu ya. Misalnya, instruksi yang tidak disampaikan dengan jelas ya bisa membuat rekan kerja kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan ya, dan hal tersebut bisa berpotensi menimbulkan ketegangan dalam dunia kerja atau lingkungan kerja. Kemudian selanjutnya komunikasi yang tidak efektif juga dapat menurunkan produktivitas kerja. Jadi waktu yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan tugas malah terbuang untuk memperbaiki kesalahan akibat miskomunikasi yang terjadi ya, sehingga proses kerja menjadi tidak efisien, kemudian dan hasilnya yang dicapai pun akhirnya tidak optimal seperti itu. Selain itu apalagi dampak lainnya? Dampak lainnya adalah kerjasama yang terhambat gitu ya. Kemudian timbul rasa saling curiga, kemudian hilangnya rasa percaya begitu. Yang nantinya ujung-ujungnya apa? Ada perpecahan dalam tim ya, dalam tim kerja. Nah, oleh karena itu ya penting ya bagi kita untuk tidak hanya menyampaikan pesan ya, tapi juga memastikan bahwa pesan tersebut itu dipahami dan diterima baik oleh si komunikan atau penerima ya. Tadi saya ulangi bahwa komunikasi yang efektif itu bukan sekedar berbicara, tetapi juga melibatkan kemampuan mendengarkan secara aktif, kemudian empati, kemudian penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan lawan bicara kita. Oke, berikutnya. Nah, ini manfaat ya. Jadi sebaliknya ya, kalau tadi kan dampak ya, dampak komunikasi yang tidak efektif. Nah, ini adalah manfaat komunikasi personal yang efektif. Jadi, komunikasi yang efektif itu bisa menciptakan iklim kerja yang positif, ya. Kemudian dapat meningkatkan kolaborasi dan memperkuat profesionalisme, seperti itu. Kemudian, nah terakhir penutup ya. Jadi sebagai mahasiswa nanti yang akan memasuki dunia kerja ya teman-teman semua. Jadi keterampilan komunikasi teman-teman semua ini harus mulai kalian asah sejak sekarang ya. Baik itu dalam forum akademik atau organisasi kampus misalnya atau interaksi sehari-hari gitu ya. Komunikasi personal yang baik itu bukan hanya membuat kita lebih percaya diri, tapi juga lebih dihargai dalam lingkungan sosial dan profesional. Nah, yang terakhir adalah, nah ini tugas ya, tugas kelompok. Jadi, tugasnya di sini adalah studi kasus komunikasi personal yang efektif dan tidak efektif. Nanti instruksinya adalah teman-teman bisa mengidentifikasi dua situasi nyata, ya, satu contoh komunikasi personal yang efektif dan satu yang komunikasi yang tidak efektif. Nanti kamu harus bandingkan. Nah, di sini fokusnya nanti teman-teman bisa baca secara lengkap dan ketentuannya dapat dibaca juga secara lengkap ya, nanti akan dikirimkan dalam bentuk format PDF. Jangan lupa ini adalah tugas kelompok ya. Nanti teman-teman bisa silakan dibagi kelompoknya sendiri ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, materinya sudah habis ya. Untuk materi pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini?
Sudah cukup? Oke, jika tidak ada, maka saya akan menutup ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.